Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman. Hola netizen yang tercinta, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan kasus Pina Cirebon akan diusut tuntas dengan mengerahkan segala tim, mulai dari Barreskrim, Propam, dan Itwasum Polri untuk melakukan pendalaman. Menurut Listio Sigit, meski kasus ini sudah 8 tahun berlalu, Polri memiliki kewajiban untuk mendalami dan mengungkap dalang di balik kasus tersebut. Listio Sigit pun berjanji Polri akan menindaklanjuti sejumlah laporan yang masuk ke Barreskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus Pina Cirebon dari Polda Jabar, sehingga ketika proses pendalaman sudah selesai, pihaknya akan menyampaikan secara transparan dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyatakan pihaknya masih melakukan evaluasi di kasus Pina Cirebon. Dia tidak menampik hal itu dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap penyidik yang menangani perkara. Sejauh ini belum ada keputusan untuk menarik kasus Pina Cirebon ke Barreskrim Polri dari Polda Jabar. Yang jelas, asistensi masih dilakukan dari pusat ke daerah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, harusnya seperti ini jadi pemimpin ya, yang harus tegas seperti itu, bijak ya sama siapapun, apalagi sama Jenderal Kapolri seperti itu. Harus benar-benar tegas, bijak ya, memberi gagasan, arahan seperti itu untuk menanganin kasus yang sudah lama itu ya, yang sudah 8 tahun sampai sekarang nggak tuntas-tuntas seperti itu. Harus secepatnya, harus gercep seperti itu ya. Bahkan ya beliau bilang di video ini ya, kalau tidak bisa membersihkan buntutnya, kelapanya saya potong seperti itu. Tapi sekarang mana buktinya? Sampai sekarang belum juga tuh buktinya yang diomonginnya itu. Salam waras. Maksudnya gimana ya? Pak Kapolda mengarahkan kita agar satu pemikiran, satu pemahaman gitu. Gila. Yang benar aja. Gini loh ya, sudahlah, akhiri aja by design kalian. Akuin aja kepada publik bahwa kalian tidak becus kerjanya. Kalian selalu mengatakan bagaimana kalau kepolisian tidak bekerja 1 menit 1 hari. Bullshit ya. Zaman dulu kepolisian itu berlomba-lomba pensiun muda. Karena apa? Karena tidak tahu niat untuk jahat. Ya, potensinya itu sedikit untuk melakukan kejahatan. Oke? Sekarang udah berurat. Jadi masyarakat itu masuk ke masyarakat sipil, anak-anaknya yang masih muda, generasi-generasi muda itu, mereka masuk ke kepolisian sudah tahu, mereka sudah ukur bahwa masuk nanti ke kepolisian akan berupaya untuk merampok, tidak memperbaiki negara lagi, ya. Jadi hal semacam ini sudahilah. Dan kemarin juga saya tidak salah dengar bahwa Bapak Sujiwo Tejo mengatakan kepada kalian adalah seberapa percayanya masyarakat kepada kinerja kepolisian. Saya tidak dengar dari mana ke mana, dari A ke B, tapi kau sampaikan adalah yang totalnya itu adalah 87% tingkat kepercayaan masyarakat ke kepolisian. Tapi saya tidak tahu asal mulanya ini dari mana. Namun dirilis dari data Kapolri, Anda sampaikan bahwasanya 9,7% ya, kalau nggak salah ya. Anda sampaikan seperti itu. Yang benar aja, gini loh. Ya, pembuat hoax terbaik adalah ada pada kalian. Jadi, seharusnya Bapak Kapolri itu legowo. Kalau tidak mampu memotong kepalanya itu, kalau tidak mampu memotong ekor-ekornya itu, bubarin aja kepolisian ya. Bapak Kapolri, seharusnya Anda harus legowo ya. Kalau nggak mampu, Anda turun dari Kapolri. Oke? Ayolah, masa bajingan takut sama mereka-mereka? Oke? Alhamdulillah, pada tanggal 8 Juli yang lalu, Peggy Setiawan, si kuli bangunan, sudah bebas melalui proses pra-peradilan. Namun sangat disayangkan sekali sampai saat ini, sampai detik ini juga, Bapak Kapolri Jenderal Sigit, Bapak Kapolri Jawa Barat juga belum meminta maaf secara khusus kepada Peggy Setiawan dan keluarganya, dan kepada para netizen, pada seluruh warga masyarakat Indonesia pada umumnya gitu. Jadi saya mohon pada Jenderal Sigit, pada Bapak Kapolda Jawa Barat juga untuk memohon, ya mohon maaf aja nggak masalah.
Jadi bapak-bapak jenderal ini jangan jangan malu, apalagi sampai cemen, ya kan? Janganlah. Jadi bapak-bapak jenderal ini kan mempunyai power yang sangat kuat, sehingga nggak perlu malu mengucapkan atau mengutarakan permintaan maaf kepada si kuli bangunan itu. Saya sangat setuju dengan pendapat Bang Hotman Paris, yaitu untuk menyelesaikan kasus Pina ini itu agar lebih cepat dan lebih terang dan kita tahu siapa oknumnya, itu Pak Presiden harus turun langsung gitu loh. Dan juga Pak Kapolri turun secara detail biar lebih nendang gitu loh. Ya, misalnya seperti kasus Sambo, Pak Presiden atau Pak Kapolri membentuk tim khusus. Kalau bisa yang anggotanya itu bukan polisi aktif, misalnya anggotanya mantan purnawirawan atau sebagian dari tentara dan sebagian dari yang sudah pensiun, polisi yang sudah pensiun seperti Pak Susno atau bisa juga Pak Mahfud MD gitu loh. Membentuk tim khusus yang tidak ada kaitannya atau tim khusus yang tidak masih menjabat sebagai polisi sekarang. Seperti kasus Sambo, saya sangat mendukung jika Pak Presiden atau Pak Kapolri membentuk tim khusus untuk mencari tahu kasus Pina ini, biar tahu siapa oknumnya. Karena begini, kalau yang menangani ini masih dalam satu kesatuan kepolisian, saya itu agak ragu dengan hasilnya gitu loh. Ya, jika yang menangani masih satu kesatuan, masih kepolisian. Karena begini, anggaplah ada 100 polisi, kita mudahkan ya, 100 polisi. Kemudian ada 50 propam. Nah, di 100 polisi itu 10 orang polisi itu adalah yang jabatannya tinggi-tinggi, ya, yang berpengaruh, 10 orang. Nah, 10 orang polisi ini takutnya bisa mempengaruhi 50 propam. Sudah dipegang 50 propam itu oleh 10 polisi ini. Nah, kemudian 10 polisi ini yang sisanya 90 tadi, anggaplah yang 40 polisi itu adalah yang pangkatnya menengah. Kemudian yang 10 polisi ini mempengaruhi yang 40 polisi tersebut yang pangkatnya menengah. Kalau ke 10 polisi ini yang pangkatnya tinggi, bintang tinggi terseret, maka 40 polisi yang pangkat menengah akan ikut terseret gitu loh. Nah, akhirnya 40 polisi itu yang pangkat menengah mengikuti 10 polisi yang pangkatnya tinggi ini, yang bintang tinggi ini, karena takut terseret. Kemudian sisanya yang 50 dari 100 tadi, yang sisanya 50 itu pangkat ke bawah ataupun polisi-polisi yang baru. Nah, yang polisi yang 50 ini mau tidak mau mengikuti atasan mereka yang jumlahnya 40 ini. Jadi sekarang semuanya ini ke 150, baik polisi yang 100 maupun propam yang 50, 150 ini satu kesatuan, masih satu circle, mau dibilang Kadip Humas, mau dibilang Kompolnas. Jadi mereka masih satu kesatuan. Itu yang saya khawatirkan. Ya, sebelumnya ini opini saya pribadi, bisa salah, bisa benar. Jadi yang saya takutkan itu 150 ini masih satu kesatuan. Apalagi polisi dan beberapa sana itu hafal dengan pasal. Tahu pasal, kalau begini kita lakukan begini, kalau pasal ini kita lakukan ini. Tahu kelemahan dan kekurangan pasal, kelebihan dan kekurangan pasal. Jadi mereka bisa merangkai gitu loh, pasalnya bisa di otak-atik. Terus tahu kalau ini harus dilakukan gerasi, kalau mereka melakukan ini kita bisa pakai pasal ini. Mereka paham hukum, oknum-oknum ini paham hukum. Ya, jadi mereka bisa mempermainkan hukum. Mereka bisa menyuruh orang tanda tangan, sidik jari. Mereka bisa membuat sesuatu jadi sah gitu loh. Karena mereka oknum ini menggunakan kemampuan hukum mereka itu dengan salah. Jadi itulah yang saya takutkan. Maka saya berharap Bapak Presiden atau Pak Kapolri membentuk tim khusus yang agak di luar circle kepolisian gitu loh. Misalnya Pak Mahfud atau Pak Susno atau Pak siapalah dibentuk ya. Atau bisa ngambil dari TNI yang agak di luar dari circle kepolisian gitu loh. Ya, jadi itu hanya saran saya sebagai rakyat biasa.
Kapolri Jenderal Listio Sigit pastikan tuntaskan kasus Vina Cirebon. Polri masih melakukan pendalaman terkait adanya laporan di Bareskrim Mabes Polri. Atau jangan-jangan kasus si Vina ini sedalam lautan, bahkan sedalam samudra. Sampai 8 tahun lur, nggak selesai juga. Iya lur, akankah dibuka secara transparan beneran? Kalau mau transparan, buka itu CCTV pak, beserta HP-nya si Vina, dilakukan scientific crime investigation agar kasus ini tak bulet. Ya lur, piye lur? Tolong tulis di kolom komentar.